Di Indonesia, segmen MPV boxy itu lagi lumayan seru ya. Toyota punya Foxy, Honda akhirnya masukin Stepwagon, dan Nissan kemarin juga ngeluarin C28 yang versi e-Power. Tinggal ini doang sih, Mitsubishi Delica yang kenapa nggak dimasukin lagi ya? Ya, mumpung kita ketemu mobilnya, yuk langsung kita bahas. Halo guys, welcome back to Autonet Max, dan saya Satria Katana, dan di sebelah saya sudah ada Mitsubishi Delica. Mungkin mohon maaf agak kurang sinkron bajunya Toyota tapi nge-review Mitsubishi, karena kita udah selesai semua review Toyota di boothnya Toyota. Sekarang kita ketemu Delica, dan kebetulan sebenarnya Delica generasi ke-7 ini adalah Delica yang sama yang kita dulu sempat dapat di Indonesia. Tapi di tahun 2019 ya, 2018 dapat facelift yang merubah wajahnya jadi kayak expander, betul sekali. Delipander ada yang ngomongnya, Delica rasa expander. Nah, sekarang dengan tampilan yang sekarang kayaknya di-revise lagi nih, tampilannya jadi lebih crossover MPV lagi. Apa aja sih yang berubah dibandingkan dengan Delica yang kita kenal dulu hampir 10 tahun yang lalu? Kita mau breakdown dulu ya. Mulai dari desain di bagian depannya dulu. Nah, secara desain, ya bener, ini Delipander, Delica rasa expander. Kenapa? Karena kalau kita perhatiin dia menggunakan wajah depan dengan desain dynamic shield yang mirip banget dengan expander. Lebih tepatnya expander cross ya. Lihat nih tarikan garisnya dari sini ke sini dan ke sini. Ini kan dynamic shield banget ya. Dengan diaral bagian atas yang dia tarik tajam seperti ini, lagi-lagi mirip dengan Mitsubishi Expander. Nah, grillnya ini juga lagi-lagi ya Mitsubishi banget ya, dynamic shield banget. Ada tulisannya Delica di sini, tapi nyaru ya karena warnanya sama dengan warna grillnya. Tapi ditambah dengan warna silver brush seperti ini, warna abu-abu juga, warna hitam gloss. Jadi sebenarnya ini perpaduan warnanya lumayan rame ya. Tapi balik lagi, karena mungkin mostly warna gelap, jadinya nggak kelihatan yang terlalu rame banget. Di bagian bawah, kita turun ke bagian bumpernya. Ini jujur aja sebenarnya bumpernya lumayan keren ya. Dia tuh kayak bikin blok-blok kayak gini. Dan lubang-lubang juga yang kesannya itu emang kerasa kayak rugged gitu. Lagi-lagi ini MPV kotak. Biasanya sih akan bikin yang sleek, minimalis, yang sporty. Tapi di mobil ini enggak. Mobil ini dibikin kerasa maco, rugged. Dan itu bikin beda dibandingkan dengan MPV kotak pada umumnya. Nah, di sini juga ada kotak nih. Biasanya buat radar ya, tapi kita nggak tahu sih. Nanti kita akan cek kalau ada spesifikasi untuk semacam diamond sense-nya, nanti kita akan cantumin. Di sini juga masih ada kamera, buat kamera 360-nya, logo Mitsubishi-nya sama ya warnanya dengan ornamen dari grillnya. Dan lampu utamanya nih. Lampu utamanya kelihatan gede di sini ya, dengan tulisan vertical multi LED headlight. Nah, LED headlight-nya ini dia bukan pakai proyektor tapi dia pakai reflektor. Biasanya itu kan dari atas ke bawah gitu ya. Ini kayak dari samping gitu. Unik sih. Dan dia masih ada fog lamp juga di bagian bawah seperti ini dan corner sensornya. Wajah. Kita lihat juga bagian kap mesinnya lumayan tinggi ya kap mesinnya. Biasanya mobil kayak gini tuh kap mesinnya agak sloping, agak turun. Tapi di sini karena dia balik lagi desainnya maco, dia agak tinggi seperti ini. Dan ada kamera, tentunya dia ada sistem ADAS-nya. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, ini bagian sampingnya, kalau kalian lihat seperti ini baru kerasa banget. Ini selain bagian depannya, bagian sampingnya kerasa rugged. Kenapa? Karena pertama dia punya fender yang nyambung dari bumper depan ke belakang ke side body moldingnya. Bahkan sampai ke fender belakangnya itu dibikin nyambung dengan warna hitam gloss. Ya lagi-lagi kalau emang kalian cari mobil ini buat ngelewatin jalan yang kurang bagus, ini agak lebih beresiko karena bisa jadi baret. Mungkin warna matte akan lebih kelihatan durable gitu ya. Velgnya nih keren nih. Dia ada kayak multi spoke gitu. Warna silvernya tuh dibikin kotak aja kayak gini dengan base warnanya warna hitam. Dual tone sih sebenarnya tapi kelihatan cukup keren ya. Nah, bannya dia pakai profil sebenarnya unik ya. Ada tulisannya SUV. Yang artinya dia pakai ban SUV, bukan pakai ban MPV. Dan bannya dari Yokohama ya di sini. Profilnya 225/55 R18. Ya, untuk mobil yang segede ini R18 sebenarnya nggak terlalu gede ya. Dan dia juga pakai profilnya nggak sampai 60, dia cuma 55 aja. Udah cakram juga, bagus. Dan Delica ini beda dengan MPV kotak yang lain yang ground clearance-nya pendek. Di mobil ini ground clearance-nya tinggi. Spionnya
Ini kelihatan kayak spion jadul banget ya. Dia lampu sionya gede banget, tapi balik lagi karena mobilnya gede ya, dia butuh spion yang mungkin segede ini juga. Nah, dia ada kamera 360-nya juga di bagian spionnya. Handle-nya kasih warna hitam seperti ini dengan akses untuk keyless-nya. Di bagian power sliding-nya juga sama ya, warna hitam. Wah, dia ada footstep-nya nih. Kita bisa injek kayak gini, kalau buat masuk bisa pegangan. Jadi kita kalau masuk gini nggak kesusahan ya. Bagus. Ya, kita tutup aja. Di atas dia nggak ada apa-apa. Biasanya mungkin kalau kepengen maco dan rugged kan kasih semacam roof rail gitu ya, tapi di sini nggak ada. Ya, di belakang seperti ini masih sama, dan kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ternyata juga lumayan rame ya kalau kita lihat ya. Lampunya ada di bagian sini. Kalian inget nggak sih lekukan lampu ini kayak punya siapa? Yes, betul, Pajero Sport. Tapi dia nggak dibikin nangis ke bawah gitu ya. Bahkan ini potongannya ini kalau dibalik dia disambungin, ini jadi lampunya Pajero Sport. Ya, pinternya Mitsubishi lah yang ngakalin di sini. Dan di sini ada panel warna hitam, ada emblem Delicanya warna silver, dan lagi-lagi konsistensi warna ini sama warna emblemnya sama. Jadi memang warnanya banyak rame, tapi masih padu padannya masih kelihatan bagus. Dan di bumper bawahnya dia kasih warna gelap glitter, ada glitternya juga gitu. Dengan warna yang bagian bumper paling bawahnya dia agak bikin mengotak kayak gini, lagi-lagi rugged lagi ya. Kelihatan senada dengan bagian depannya, ada sensor parkir juga. Plat nomornya ditaruh di agak bawah seperti ini, kameranya ada di tengah seperti ini. Ya, ada wiper, defogger, tapi dia nggak ada rear spoiler. Nah, kita sekalian mau buka nih bagasinya, karena dia ternyata masih manual. Dan bukanya gede banget ya, karena dia pintunya emang gede banget. Nih bagian belakangnya kalian bisa lihat ya. Ini bisa diangkat ya nih karpetnya. Ya bisa diangkat. Dan bisa taruh toolkit dikit di sini di bagian belakang. Nah bagasinya nggak terlalu gede, segini aja. Dan dia pelipatan bangku baris terakhirnya ke samping kayak begini ya. Nah gimana ngelipatnya? Kita bisa tegakin aja, tidurin aja kayak begini. Terus di bawah ini ada tali, ada locking gitu. Kita angkat aja. Nah, seperti ini, dan ini tinggal kita cantolin aja ke bagian sampingnya dan bagian bawahnya ditekuk seperti ini. Ya, agak sedikit ribet ya emang. Dan ini kursinya berat banget ya. Kerasa tebel banget. Ya, makanya mungkin ruangnya agak terbatas karena kursinya lumayan tebel. Dan nutupnya juga berat. Seperti itu. Oke, kita ada di bagian interior dari si Delica D5 ini. Dan ini satu hal yang saya secara pribadi lumayan suka karena tombolnya banyak. Ya sekarang kan mobil zaman sekarang tuh layar semua. Ya ini mobil ini layarnya juga gede sih. Tapi tombol dedicatednya masih banyak. Oke, pertama kita mulai dari setir dulu ya. Setirnya banyak tombol. Ini dan ini setirnya Pajero Sport ya, by the way. Kita coba apakah dia tilt dan teleskopik. Doang ternyata, nggak teleskopik dia. Dan panel instrumennya dia digital dengan ukuran yang lumayan gede, dan ini malah ngingetin saya sama Pajero Sport juga lagi-lagi. Sedangkan yang di kanan kirinya buat bensin dan suhu mesinnya dia ya bukan digital sih, kayak lampu biasa gitu ya. Berikutnya layarnya juga lumayan gede dan lumayan fluid ya. Oke lah, lumayan, dan ada tombol dedicated juga di sini buat lagu dan sebagainya. Di sini favorit, plus minusnya buat nyalain kamera juga bisa, dan ada juga ini buat navigasi dan sebagainya juga. Bagus nih, tombolnya masih fisik. AC-nya juga masih tombol fisik dengan dual zone ya, kanan dan kiri bisa dipisah. AC belakang juga bisa nyelamatin dari sini. Ada dial khusus ini untuk mode berkendaranya, Eco, Normal, Matte, dan juga Snow. Di sini ada hill descent control, ada electronic parking brake dengan auto hold, dan tuas transmisinya seperti ini. Cuma P, R, N, D, dan juga M aja. Jadi nggak bisa dimainin manual kecuali kalian pakai pedal shift yang di sini. Jadi nggak bisa pakai tuas transmisi ya. Lampu auto udah biasa, wipernya juga auto juga udah biasa. Materialnya bagus ya. Ini kalau kalian lihat ini material halus. Di sini juga kulit ini ya, jahitannya asli. Cuma expander yang lama aja yang palsu. Dan tempat penyimpanan tertutup ya. Lacinya juga masih ada.
Ini kursinya juga lumayan oke nih kalau kalian perhatiin. Motifnya juga bagus. Perpaduan antara semacam kayak suede ini ya, cloth gini dengan kulit sintetis. Di bagian tengah sebenarnya masih ada tonjolan dikit tapi nggak terlalu berasa lah ya. Nah di sini kita bisa taruh-taruh barang ya. Taruh barang seperti ini, ada colokan port 12 volt, ada HDMI juga, 2 Type C. Lumayan loh mobilnya udah modern, ada Type C-nya. Dan ada tempat penyimpanan tertutup lagi buat kalian mungkin taruh-taruh dompet dan sebagainya. Di sini di bagian depan juga bisa ada tempat penyimpanan lagi kecil aja. Ya buat nyembunyiin sesuatu mungkin, nggak tahu apa. Ada 1, 2, 3, 4 cup holder. Ada tempat kayak meja gitu kan bisa taruh-taruh barang. Tapi kalau mau lebih aman, buka aja, masukin barangnya, ditutup, aman. Dan kursi depan dan pengemudi dan juga si penumpangnya ini juga sama-sama dapat heated seat. Tombolnya ngumpet ada di bagian samping kayak begini. Dan kita masih dapat armrest masing-masing kiri dan juga kanannya. Nah, di sebelah kanan tombol power atau start and stop systemnya. Terus ada tombol buat power sliding door-nya. Dan juga ada tombol untuk semacam kayak auto start stop, penghangat setir. Dan juga tadi kalian udah lihat ya, ada footstep yang bisa keluar masuk. Ini juga bisa nyala matiin dari sini. Door trimnya juga materialnya sama ya. Seperti ini, cukup banyak bahan halusnya, ini bagus. Dan di sekitar tombol-tombol buat power window-nya tuh ada material kayak karbon yang dicetak gitu. Justru ini agak off ya. Mungkin kalau dikasih hitam aja malah justru lebih kelihatan bagus. Ini malah kelihatan justru agak murah ya. Tapi bagusnya semua power window-nya sudah auto up dan juga down. Ada pegangan banyak ini ya buat keluar masuknya gampang. Di sini keluar citra kameranya. Di sistem infotainmentnya juga keluar citra kameranya. Lampunya seperti ini dan itu aja sih di bagian depannya. Kita lihat ke baris kedua. Oke, berikutnya kita bahas baris kedua dan kita mau masuk. Yang ini kok nggak ada, yang tadi ada perasaan. Ya udahlah, tapi ini jadinya naiknya agak lebih tinggi ya. Aduh, ya kita tutup aja dulu. Ini kayaknya mungkin ada miskomunikasi kali ya. Masa step cuma sebelah kiri gitu ya. Oh, karena mobilnya setir kanan, jadi yang butuh step cuma sebelah kiri kali ya. Ya nggak gitu juga kali ya. Nggak tau lah ya. Yang jelas tadi ada bagusnya. Memang dia naiknya lumayan tinggi ya. Emang butuh banget sih step itu buat mobil ini. Tapi kita dikasih bantu di sini ada hook atau handle lah lebih tepatnya. Handle buat bantu kita naik. Dan nggak cuma buat kita doang. Kalian bisa lihat nih handle buat naik. Ada yang di bagian bawah. Buat anak-anak. Anak-anak kadang nge-reach yang atas itu agak ketinggian. Jadi dikasih yang bagian bawah ini buat anak-anak. Smart thinking sih itu menurut saya dari Mitsubishi ya. Good job. Oke, duduk sini. Ya, tidak captain seat karena memang ada opsi yang memang bench seat seperti ini. Dan kebetulan mobil ini yang bench seat. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Di sini at least masih ada armrest ya. Tapi nggak ada cup holdernya. Di depan saya ada kantong penyimpanan masing-masingnya di sini. Tapi yang gede cuma di sebelah kiri aja. Ada hook, ada gantungan di sini buat kalian mau gantung-gantung barang. Dan di bagian bawah sini dia ada colokan nih. Colokannya pakai colokan yang colokan rumahnya Jepang ya. Dan Type C-nya ada 2 seperti ini. Ya, itu aja. Ada cup holder 1 di pintunya. Dan ini sebelah kanan jadi nggak ada armrestnya nih. Nggak ada sunshade, cuma ada handle aja lagi di atas. AC-nya di atas seperti ini. Lampunya juga masih kuning seperti ini. Ini materialnya nggak sebagus yang depannya. Yang soft touch-nya lebih dikit dibandingkan yang bagian depannya. Duduk juga jadinya agak tinggi ya. Nah balik lagi tadi mobil ini ground clearance-nya lumayan tinggi ya. Ini jadinya agak sedikit tinggi. Tapi ruang kaki, ruang kepala ini sih terbilang lega ya. Dan untuk controller AC-nya ada di bagian belakang seperti ini. Ini dia juga ada sedikit tonjolan ya. Ini nggak tahu nih, kayaknya buat ini juga, buat beberapa aksesoris karena dia di sini ada hooknya juga di sini yang bisa dilepas pasang. Itu aja sih di bangku baris kedua. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior dari mobil ini. Kita mau bahas sedikit spesifikasi dari mobil ini. Mobil ini menggunakan mesin diesel. Yes, MPV kotak diesel. Itu kan yang kalian mau. Tapi ya, makanya itu yang bikin peluangnya makin kecil ke Indonesia. Karena mesin diesel 4N14-nya kalau dibawa ke Indonesia kayaknya nggak bisa minum solar busuk ya.
Mesinnya 2300 cc diesel dengan tenaga dan torsi, kalian bisa lihat di bawah ini. Torsinya sekitar 380-an ya. Nggak gede-gede amat sebenarnya, tapi tetap lebih gede dibandingkan dengan Innova Reborn. Tapi mobilnya emang gede, mobilnya panjangnya sekitar 4,8 meter. Nah, buat siapa mobil ini? Ya buat kalian yang butuh mobil MPV, kotak, boxy, tapi kaki-kakinya SUV. Udah jelas ini. Styling crossover, kaki-kaki capability-nya mirip sama SUV. Ya, dulu sempat dicoba sama Mitsubishi Indonesia, jualannya nggak terlalu bagus. Tapi mungkin nih, kan Honda udah main. Bahkan Honda sebelumnya nggak main tuh. Tiba-tiba mereka main di segmennya step wagon. Nissan juga masukin lagi Serena. Toyota masih bertahan dengan Foxy-nya, tapi feeling Foxy Hybrid bisa aja keluar nanti. Apakah Mitsubishi akan mencoba lagi peruntungan kedua kalinya? Kita nggak tahu. Moga-moga aja sih supaya segmentasi mobil bapak-bapak itu makin ramai. Oke, kayaknya itu aja dari Auto Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan websitenya Auto Max. Sampai ketemu di video selanjutnya.